Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Kali ini kita akan kembali dengan alur cerita Demon God pensiun ya guys ya, Kangwoo. Tapi sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Kangwoo berhasil mengalahkan Alex dengan begitu gampang dan sengaja menyiksanya untuk memancing Sihon datang ke tempat mereka. Dan benar aja, Sihon tiba di lokasi dengan mendobrak pintu atap sana. Dia benar marah ngelihat Alex disiksa sampai dengan sekarat parah. Makanya dia pun berteriak, "Siapa kau bajingan?" Kangwoo yang sedang menyamar heran ngelihat Sihon gak bisa kenal dengan majikannya sendiri. Makanya untuk memanaskan situasinya lagi, Kangwoo sengaja bilang, "Siapa aku? Aku adalah kematian dan aku adalah akhir dari segalanya. Aku adalah sumber dari segala amarah, keputusasaan dan wujud amarah itu sendiri. Aku adalah Satan." BTW, sebelum Sihon datang ke tempat yang sekarang, Kangwoo sengaja nih nelponin si Sihon ini dan pura-pura acting kalau dia dan Alex diserang oleh kultus demonik. Mendengarkan itu, Sihon pun panik luar biasa. Makanya dia buru-buru datang ke tempat Alex berada. Dan ngelihat Alex babak belur dan sekarat seperti ini, Sihon bilang dalam hati, "Karena Hyungning juga diserang oleh kultus demonik, aku gak bisa minta bantuan mengalahkan seseorang yang mengalahkan Alex Osborn. Aku tahu itu pasti mustahil, tapi meski begitu aku harus menghentikan demon ini," kata Sihon yang melesat ke depan secepat kilat sambil mengerahkan sword style bernama Ether Dragon Rush. Seketika tebasan aura naga raksasa melesat dengan dahsyat ke arah si Satan. Kita panggil Kangwoo yang menyamar ini sebagai Satan saja untuk sementara. Oke, lanjut. Tapi Satan berhasil menahan serangan itu dengan mudah cuma dengan satu tangan. Sambil meremehkan, si Satan pun bilang, "Hah, cuman segini kemampuanmu? Kau terlalu lemah," kata Satan yang ngebuat Sihon tambah kesal lagi. Tanpa ragu dia mengerahkan teknik berikutnya yang bernama Sword Style Ether Dragon Slash. Tapi belum sempat Sihon menebaskan teknik pedang itu, Satan udah duluan menghantamkan ulu hati Sihon dengan aura demonik yang ngebuat dia terpental kuat ke belakang dan juga kesakitan. Satan pun bilang lagi, "Aku gak paham, kau pasti merasakan perbedaan kekuatan di antara kita, bukan? Kenapa kau masih bersikeras seperti ini? Alex Osborn bahkan gak ada hubungannya denganmu, bukan?" kata Satan ini sambil terus menahan tebasan pedang Sihon dengan mudah menggunakan satu tangannya doang. Mendengarkan itu, Sihon masih aja terus menyerang dan dia bilang, "Apa aneh untuk berusaha keras menyelamatkan seseorang yang gak terhubung denganku," kata Sihon yang meningkatkan intensitas serangannya itu dan ngebuat Kangwoo yang menyamar cukup senang di sini. Dalam hatinya Kangwoo bilang, "Ya benar, ini baru namanya pertarungan. Seperti dugaanku, Sihon jauh lebih berpotensi daripada Alex. Bukan swordmanship-nya yang tertahan karena gak ingin membunuh seseorang, melainkan pedang pembunuh sempurna yang hanya memikirkan cara untuk menghabisi lawannya. Ya tentu aja jika mereka bertarung sekarang ini, Sihon pasti akan kalah dengan Alex. Tapi itu hanya karena perbedaan stat dasar," kata Kangwoo yang mulai terluka di bagian pipinya. Karena serangan Sihon gak mungkin lagi bisa dia tahan cuma dengan satu tangan doang. Makanya Satan pun melancarkan counter yang menginjak kakinya ke tanah kuat-kuat, sehingga aura demonik pun terhempas dari kakinya yang ngebuat Sihon harus mundur mengambil jarak. Ngelihat aura di mata Sihon, Satan bilang dalam hati, "Seorang player yang baru aja melewati level 60 menghadapi aku yang punya stat setara dengan player berlevel 100. Mendaratkan serangan aja harusnya udah mustahil. Tapi lihatlah gimana dia begitu gigih untuk melawanku. Sihon akan menjadi lebih kuat. Bakat yang dianugerahkan oleh surga ditambah lagi dengan reinkarnasi kekuatan God of Martial Art, serta seorang master yang luar biasa seperti Sword Emperor Cheon Mujin. Yang kurang dari Sihon saat ini hanya satu hal saja, dan aku di sini untuk memberikan hal tersebut," kata Satan yang sejak tadi mampu menangkis rentetan tebasan bertubi-tubi yang ganas dari Sihon menggunakan aura demoniknya. Dan kali ini Satan mengcounter dengan menghantamkan tangan kirinya ke wajah Sihon, sehingga dia lagi-lagi terhempas ke belakang dengan begitu kuatnya, membentur dinding dengan sangat dahsyat sampai mulutnya memuntahkan banyak darah. Ngelihat Sihon udah terluka cukup parah, Satan bilang kepadanya, "Nggak peduli seberapa banyak seekor semut berusaha, hanya itu yang bisa kau lakukan. Apa kau frustasi?
merasa kehilangan arah. Sialan, berisi kau keparat, berhenti mengoceh omong kosong dan akhiri semua ini, kata Sihon yang kesal mendengarkan Satan terus aja meremehkannya. Tapi Satan gak mau terlalu cepat untuk mengakhiri sesuatu yang sangat menghibur seperti ini. Sambil mengerahkan aura di leher Alex yang digenggam sejak tadi, Satan pun bilang, aku menyukaimu. Kemarahan dan kebencianmu membuatku bergetar dalam kegembiraan. Hal itu membuatku semangat, bergairah juga, memberikan sensasi luar biasa dalam kepalaku ini. Aku mengagumi tekad dan semangat bertarungmu itu. Jadi ku berikan hadiah ini untukmu, kata Satan yang kemudian menghancurkan leher Alex dengan begitu sadisnya. Ngelihat Alex tewas dengan cara yang sangat mengerikan itu, mata dan mulut Sihon terbuka dengan lebarnya. Seketika badannya bergetar hebat, amarahnya nggak bisa dia tahan lagi dan tanpa ampun menerjang ke depan sambil berteriak dengan lantang, Satan, bajingan kau. Namun tiba-tiba Sihon terhuyung dan langsung tersungkur ke lantai. Dalam hatinya dia bilang, sial, karena serangan yang barusan aku kehilangan fokus, kata Sihon dengan tatapan mata yang penuh dengan frustasi dan juga penyesalan. Gak lihat itu Satan bilang lagi, yah begitu, tatap aku dengan tatapan frustasi seperti itu. Mata yang penuh kemarahan dan juga kebencian. Itulah hasrat yang menggerakkan kehidupan. Kemarahan dan kebencianmu saat ini akan menjadi pupuk bagimu sendiri. Berjuanglah sekuat tenaga dan ingatlah aku saat kau melakukannya. Aku adalah kematian dan aku adalah akhir dari segalanya. Akulah sumber dari segala amarah dan juga keputusasaan. Akulah Satan. Tumbuhlah lebih kuat dengan memakan kemarahanmu sendiri. Gunakan kebencianmu itu sebagai pupuk untuk tumbuh. Dan kemudian carilah aku dan bunuh aku, kata Satan yang sengaja memprovokasi Sihon sampai sejauh ini agar menancap ke dalam alam bawah sadarnya. Seiring Sihon pingsan di lantai, Kang Wo pun membuka topeng samarannya dan jujur dia nyaris mau muntah melakukan acting sejauh ini. Tapi menurutnya hal ini memang rangsangan yang tepat bagi Sihon, karena yang kurang dari Sihon saat ini hanyalah satu, yaitu keputusasaan dan juga motivasi yang sangat tinggi. Sejak Kim Yong Ho dan Kim Jae Yoon ditangkap, Kang Wo ngerasa Sihon seolah kekurangan motivasi. Selain itu, Kang Wo juga belum bisa memastikan apakah Guardian ini musuh atau sekutu. Yang pasti Sihon harus memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi lebih kuat lagi. Dalam hatinya Kang Wo bilang, jika Guardian yang lain sifatnya seperti Alexi, maka Sihon sendiri yang harus membunuh mereka. Dan aku juga harus segera melewati batasan level sialan ini untuk menjadi lebih kuat lagi. Baru aja Kang Wo mengatakan itu, tiba-tiba muncul notif di hadapannya yang bilang, Anda telah mengalahkan seorang Guardian. Energi dari sistem yang menghalangi batas level Anda telah melemah. Level maksimum telah meningkat menjadi 69. EXP yang terkumpul telah diterapkan. Anda telah mendapatkan Awakening ke-7. Ngeliat notif tersebut, Kang Wo yang heran pun bilang, hah? Ngebunuh seorang Guardian adalah syarat untuk membuka batasan levelnya. Pantas sulit amat nih naik level. Bentar. Level maksimalku 69. Kalau nggak salah dengar, begitu batasan level 59 kebuka, nggak ada batasan level selanjutnya hingga level 89, bukan? Terus kenapa aku mentok di 69, sialan? Apa untuk membuka batasannya aku harus membunuh Guardian lainnya? Kata Kang Wo yang tiba-tiba tersenyum melihat Sihon yang pingsan di hadapannya. Apalagi Sihon juga merupakan seorang Guardian. Apa artinya membunuh Guardian satu persatu akan menyelesaikan masalah levelingku? Tapi Kang Wo langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Sihon tentunya, karena mau bagaimanapun ini nggak benar menurutnya. Dalam hatinya Kang Wo bilang, kita nggak pernah tahu musuh seperti apa yang akan menyerang bumi selanjutnya. Nggak ada alasan untuk sengaja mengurangi jumlah Guardian. Kalau Alex nggak memberikan pengaruh buruk pada Sionsi, aku juga pasti akan membiarkan dia hidup. Ya, untuk saat ini mari kita lihat atribut Awakening ke-7 ini. Begitu Kang Wo membuka start window-nya, dia ngelihat Awakening ke-7 bernama Reaper of Soul dengan rank SS. Atribut itu terhubung langsung dengan Authority of Predation, di mana itu bisa menyerap jiwa-jiwa demon yang meningkatkan kekuatan penggunanya sendiri. Semakin kuat jiwa demon yang diserap, semakin besar pula efeknya. Ngelihat itu Kang Wo ngerasa atribut ini mirip dengan Authority of Predation sendiri. Hanya saja jiwa yang dilahap dengan Predation akan hancur sebelum diserap sepenuhnya. Apa sekarang Authority of Predation punya kemampuan untuk menyerap jiwa sepenuhnya ya? Selain itu, Demonic Soul, aku masih belum tahu apa aja syaratnya.
tapi itu mungkin berkaitan dengan atribut ketujuh ini, kata Kang Wo yang ngelihat Demonic Soul di start window-nya sebagai kondisi kedua untuk menjadi Demon God. Sebelumnya Kang Wo juga nggak ngelihat hubungan antara atribut ke-6 Demonic Art of Creation dengan Extreme Demonic Body. Tapi pada akhirnya terungkap juga nih kalau dia butuh Extreme Demonic Body sendiri demi mendapatkan Key of Demonic Sea dari pengaktifan atribut Demonic Art of Creation. Makanya Kang Wo yakin kalau atribut ke-7 Reaper of Soul pasti juga berhubungan dengan Demonic Soul. Dan untuk mengetahuinya dia harus hunting beberapa demon dulu nih. Ya gampangnya tinggal nyuruh ketua Cha untuk mencari demon lagi. Tapi ada satu hal yang ngebuat Kang Wo penasaran. Setelah Awakening ke-7 ternyata segel 10,000 demon semakin melemah. Kang Wo pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan begitu dia menggunakan Blue Dragon Martial Art dia bisa memadatkan demonic energi sebanyak mungkin. Dalam hatinya Kang Wo bilang, jadi untuk saat ini aku harus puas dengan ini. Setelah mendapatkan Extreme Demonic Body, seluruh tubuhku terasa seperti dantian dan bisa menyerap energi dengan lebih efisien. Tapi mungkin karena segel yang lebih dalam belum sepenuhnya hancur, kualitas demonic energi masih kurang. Jika aku terus menyerap dari 10,000 demonic seperti ini, tubuhku sendiri bisa menjadi 10,000 demon core, sehingga mungkin aku bisa menarik demonic energi dari neraka juga. Ayo sedikit lagi. Jika aku bisa melahap sedikit lagi lebih banyak energi dari 10,000 demon core ini, maka aku bisa. Namun tiba-tiba Kang Wo menghentikan serapan energinya karena sangat beresiko akan kehilangan kesadaran seperti yang ditakutkan oleh Echidna. Tapi dengan begini aja, demonic energi dari 10,000 demon core berhasil diubah menjadi stat yang ngebuat unique stat demonic energi Kang Wo bertambah sebanyak 8. Namun yang Kang Wo heran waktu dia ngecek stat window-nya, kok energinya jadi 120. Padahal kan kalau nambah 8 dari 113 sebelumnya harusnya 121. Siapa sangka ternyata Kraken Rake dari jubah legendary yang selama ini naikin stat demonic energi nggak bisa lagi ningkatin stat Kang Wo saat ini. Karena rank dari stat unik itu udah terlalu tinggi. Jujur Kang Wo kecewa mengetahui hal ini. Kok bisa hal sepenting seperti ini nggak dipublikasikan oleh asosiasi player? Tapi setelah dipikir-pikir juga sih, Kang Wo tahu bukan nggak dipublikasikan, tapi belum ada yang bisa. Hal itu ngebuat Kang Wo tersenyum lebar karena sekarang dialah satu-satunya player di dunia yang punya stat unik paling tinggi di angka 120. Sambil membakar mayat Alex, Kang Wo pun bilang dalam hati, udah sekitar setengah tahun sejak aku kembali ke bumi, jadi butuh sekitar 6 bulan untuk mencapai level ini ya. 6 bulan ya. Lebih lama dari yang aku perkirakan sih. Oke, beberapa hari pun berlalu. Terlihat Shihon sedang latihan pedang bersama Mujin di fasilitas training guild Red Rose dengan cukup intens. Mujin yang lihat Shihon menyerang secara membabi buta mementalkan pedang Shihon dan dia bilang, cukup untuk hari ini. Spontan Shihon kecewa dong karena dia ngerasa masih bisa melanjutkan. Padahal di mata Mujin, Shihon yang sekarang tubuhnya penuh dengan keringat sebagai bukti kalau dia nggak menggunakan gerakannya secara efisien juga, bahkan terlalu dipaksakan. Tapi Shihon masih aja bersikeras agar latihannya dilanjutin. Gak ada tatapan ceria seperti biasa darinya. Ngelihat itu Mujin pun bilang dalam hatinya, tatapan ganas di matanya seolah darah seorang warrior sedang mendidih di dalam dirinya. Memang martial artnya menjadi sangat kuat karena hal itu, tapi itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Makanya Mujin pun minta izin ke Kang Wo untuk membawa Shihon hunting ke Shanghai yang ada gate rank SS-nya. Karena menurutnya kondisi Shihon yang sekarang latihan biasa nggak banyak membantu lagi. So akan lebih baik mendapatkan level dan pengalaman dalam pertarungan langsung melawan monster rank tinggi. Bahkan Mujin bilang kalau dia nggak akan membawa alat komunikasi karena hunting kali ini bersifat tertutup tanpa gangguan sedikit pun juga. Kang Wo setuju sih dengan metode training yang Mujin sarankan ini. Memang itu satu-satunya cara untuk bikin Shihon menjadi lebih kuat lagi. Tapi sebelum berangkat, Kang Wo sengaja memeluk Shihon dan dia bilang, Shihon, apa yang terjadi kepada Alex Osborne itu karena aku terlalu lemah. Ayo Shihon, kita harus menjadi lebih kuat. Kita akan menjadi lebih kuat demi membalaskan dendam Alex. Itulah yang Alex inginkan, kata Kang Wo sambil acting dengan mata yang berkaca-kaca. Dan benar aja, Shihon yang merasa sangat kehilangan Alex hatinya terenyuh mendengarkan ucapan tersebut. Dan dia pun ikut meneteskan air mata dan bilang, Hyungnim, aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan membalaskan dendam Alex apapun yang terjadi. Mendengar itu spontan Kang Wo tertawa cekikikan. Dia senang bukan main, semuanya berjalan sesuai rencananya. Akhirnya Shihon pun berangkat ke Shanghai sesuai jadwal, ninggalin Kang Wo yang bosan sendirian di rumah.
Dan bahkan gak ada lagi anggota kultus demonik di Korea untuk ngetes trait ketujuhnya itu yang baru dia dapatkan yang bernama Reaper of Soul. Baru aja berharap Ketua Cha ngasih kabar yang menarik, tiba-tiba Ketua Cha beneran nelpon nih. Dia nelpon Kang Woo dan menyuruhnya untuk hidupin TV sekarang. Dan siapa sangka saat ini berita di TV itu full dengan kemunculan monster berskala besar di Vladivostok, salah satu kota di Rusia yang berdekatan dengan semenanjung Korea. Betapa paniknya Ketua Cha ketika ngasih tahu Kang Woo kalau yang mensummon para demon itu adalah kultus demonik. Tapi Kang Woo malah ngences mendapatkan berita tersebut. Dalam hatinya dia bilang, ini dia, saatnya berpesta. Kata Kang Woo dengan wajah saknenya. Gak berselang lama, Kang Woo pun tiba di kantor Guild Red Rose bersama Seol Ah dan juga Echidna. Ketua Cha ngasih tahu kalau demon yang disummon kali ini lebih dari ratusan. Parahnya lagi, ada jutaan demonic monster yang juga ikutan tersummon. Mendengarkan itu, Kang Woo pura-pura terkejut di hadapan Ketua Cha, padahal dalam hatinya dibilang kultus demonik itu, mereka tahu aku butuh demon dan mempersiapkan mukbang besar-besaran untukku. Hai, kata Kang Woo yang sambil nutupin ilernya dari yang lain. Lalu Ketua Cha pun ngejelasin situasi terkini yang makin genting. Memang belum ada korban jiwa dari kemunculan monster-monster tersebut, tapi monster itu bergerak dengan cepat menuju dataran Makwaria. Kalau mereka menuju ke Tiongkok mungkin masih bisa diatasi, tapi kalau berbelok ke Korea akan terjadi perang besar. Kang Woo tahu sih kalau Korea Utara musnah pada hari katalisme sebelumnya, so sangat masuk akal kalau para monster itu akan diarahkan untuk menyerang Korea Selatan. Makanya dia pun nanya apa yang Tiongkok lakukan terkait hal ini. Ketua Cha ngejawab, mereka udah meminta Korea untuk mengirimkan bala bantuan. Sepertinya mereka berencana menyelesaikan ini di dataran Makwaria sebelum korban jiwa menjadi semakin banyak. Selain itu, mereka juga mengadakan rapat strategi di Harbin dan meminta semua guild untuk berpartisipasi. Jadi sepertinya aku harus segera berangkat ke Harbin dengan pesawat. Ketua Cha pun nanya ke Kang Woo apa dia mau ikutan. Terus kenapa cuma bawa Seol Ah dan Echidna, gak sekalian sama Sword Dragon dan yang lainnya? Kang Woo ngejawab, Sion sedang menjalani pelatihan tertutup dan aku sengaja gak memanggilnya karena ada demon yang terlibat, jadi ini sangat berbahaya. Lagi pula sejak awal aku sendiri kan udah cukup, kata Kang Woo dengan wajah yang membanggakan diri sendiri yang ngebuat Ketua Cha kesal parah. Padahal aslinya Kang Woo pengen menyerap semua demon sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Akhirnya Kang Woo dan yang lainnya pun tiba di kantor manajemen player Harbin, Tiongkok. Kang Woo nggak menyangka kalau perjalanan ke Harbin akan dituntun oleh Soyeon yang sebenarnya sangat suka sama Kang Woo. Sambil berjalan menuju ruangan rapat, Soyeon cerita kalau sebenarnya dia sangat sibuk ngurusin tugas ayahnya yang saat ini sedang melatih Sihon. Tapi jujur dia juga sangat khawatir tentang pamannya. Selagi ayahnya nggak ada, pamannya lah yang menghadiri rapat itu sebagai pengganti. Pamannya itu bernama Cheon Moo-yeon dengan julukan Sword Master. Memang dia nggak begitu terkenal karena kalah bersinar dari Cheon Moo-jin, tapi dia adalah wakil ketua Thousand Sword Guild dan salah satu top player dari Tiongkok. Sayangnya Moo-yeon gak terlalu suka dengan Korea, jadi Soyeon harus terus mendampingi Kang Woo dan kawan-kawan agar rapat bisa berjalan dengan lancar. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di depan pintu rapat. Tapi siapa sangka di depan pintu tersebut sedang terjadi adu mulut antara Guild Master Sanarai, Jong Hyunju, Guild Master Onuri, Cha Mingjun, dan juga pengawal berbadan besar yang menahan mereka masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Ketua Cha yang menghampiri mereka pun nanya kenapa mereka belum masuk. Hyunjung ngejawab, mereka ini benar-benar gila. Kita datang jauh-jauh kemari, terus sekarang mereka bilang kita nggak bisa menghadiri rapat hanya karena menunggu instruksi. Tentu aja Ketua Cha sangat marah mendengarkan info tersebut. Dia langsung berteriak ke pengawal untuk membukakan pintunya. Tapi si pengawal itu mengejawab, Cheon Moo-yeon sedang dalam rapat. Kalian gak akan bisa masuk ke ruangan konferensi dan hasil rapatnya akan dibagikan pada kalian nanti. So, jika kalian gak mau mengikuti instruksi, Cheon Moo-yeon bilang kita akan mempertimbangkan kembali aliansi dengan Korea. Mendengarkan itu, spontan Ketua Cha makin marah lagi dan udah pengen baku hantam aja di sana. Tapi Soyeon menahan Ketua Cha dan dia bilang ke pengawal kalau orang-orang ini datang untuk membantu menghentikan invasi demon. Dengan tatapan intimidasi, Soyeon bilang, minggir jika ayahku tahu tentang ini. Tapi si pengawal itu langsung memotong dan dia bilang, ketika Cheon Moo-jin gak ada, perintah Cheon Moo-yeon yang menjadi prioritas, kata si pengawal dengan tatapan intimidasi yang gak kalah kuatnya.
Kang Woo udah bosan menunggu. Dia pun maju ke depan si pengawal itu dan bilang, jadi kami nggak diizinkan masuk nih. Ya, Cheon Moo-yeon memberikan perintah tegas untuk gak membiarkan siapapun masuk sampai rapat selesai, jawab si kawan itu dengan lantang. Mendengar itu, Kang Woo pun tersinggung dan dibilang, terus apa yang terjadi jika kami bersikeras untuk masuk? Sambil mengerahkan tinju auranya, si pengawal itu ngejawab, kalau begitu kau akan terbangun di rumah sakit. Akhirnya terjadilah ledakan dahsyat yang menghancurkan pintu itu, sehingga mengagetkan semua orang yang ada di ruangan rapat. Dan mereka tambah kaget lagi karena ternyata si pengawal itu udah terkapar pingsan di lantai dengan mulut mengucurkan banyak darah. Kang Woo pun masuk ke dalam dengan santainya dan dia bilang, permisi, apa ini ruang rapatnya? Seketika salah satu martial artis kesal bukan main ngelihat tingkah arogan dari Kang Woo. Dia langsung berdiri dari kursinya dan menerjang sekuat tenaga sambil bilang dengan lantang, siapa yang mengganggu rapat penting ini, bajingan? Kau kira kau siapa? Tapi belum sempat si kawan itu melancarkan serangannya, Kang Woo menangkap kepala si kawan dengan satu tangannya dan bilang, woi botak, minggir, kata Kang Woo, yang kemudian membanting kepala si kawan itu dengan sangat kuat sampai wajahnya mengunjam ke dalam lantai. Seketika peserta rapat terkaget-kaget dengan kekuatan Kang Woo, sedangkan Kang Woo masih aja tersenyum santai. Dia pun duduk di atas tumpukan badan si botak dan pengawal tadi, lalu bilang, apalagi yang kalian tunggu? Apa kalian akan ngelanjutin rapatnya? Jika bala bantuan yang kau minta udah ada di sini, kau harusnya lanjutin rapatnya, bukan? Apa yang kau tunggu? Kata Kang Woo kepada Cheon Moo-yeon. Terlihat Moo-yeon kesal dengan tindakan Kang Woo yang barbar ini. Tapi Kang Woo bilang, aku udah muak berurusan dengan orang-orang sepertimu. Baiklah, biar aku menjelaskan siapa sebenarnya Cheon Moo-yeon ini yang ada di depan kalian-kalian ini. Jadi ada kakak nih, yang kakaknya sangat berbakat, dan ada adik yang biasa aja. Adik itu menghabiskan seluruh hidupnya di bawah bayang-bayang si kakak dan terbakar oleh api cemburu. Pada akhirnya dia tahu dia nggak akan pernah bisa melampaui kakaknya. Tapi kemudian kesempatan datang. Kakaknya pergi dan kebetulan segerombolan monster menyerang. Si adik ini ingin meraih kesuksesan besar untuk membuktikan kalau dia juga bisa melakukannya. Dan akhirnya dia mendapatkan pasukan pendukung dari negara lain di belakang. Untuk memastikan mereka nggak mendapatkan apa-apa selama pertempuran, orang yang bodoh dan putus asa ingin keluar dari bayang-bayang kakaknya ini, itulah Cheon Moo-yeon, kata Kang Woo sambil melempar pulpen ke samping pipi Moo-yeon hingga berdarah. Pulpen itu menancap di peta strategi yang sedang dibahas oleh mereka saat ini. Mendengarkan itu, Moo-yeon gak sanggup menahan amarahnya lagi dan langsung berteriak, sialan, memangnya tahu apa kau tentang diriku, bajingan? Kang Woo pun langsung ngejawab, cukup. Kalau si kamu begitu, bisa-bisa tebakanku benar semua loh sobat. Gak cuma karakter, gak punya karakter, gak asik, nggak punya kepribadian, tipikal antagonis mainstream banget nih. Aku udah muak ngeliat orang sepertimu, Bung. Jadi bukankah harusnya sekarang ini udah waktunya kau mengamuk dan menyerangku dengan amarah yang menggebu itu? Ayolah cepat, jangan buang-buang waktu lagi, kata Kang Woo yang memperparah provokasinya itu. Bahkan jari telunjuknya terus aja menantang Moo-yeon. Ngelihat itu amarah Moo-yeon meledak. Dia langsung melompat dari kursinya dan menerjang secepat kilat ke arah Kang Woo dengan teknik pedang naga andalannya. Sambil menebaskan teknik pedang naga tersebut, Moo-yeon pun berteriak, kau bajingan, ku pastikan kau gak akan bisa membuka mulutmu lagi. Ku bunuh kau sekarang. Ngelihat serangan aura pedang tersebut, Kang Woo masih aja gak bergeser dari tempat duduknya. Dia pun melemparkan pulpen satunya lagi dengan sangat kuat tepat ke arah muka Moo-yeon sehingga menancap keras di wajahnya. Seketika Moo-yeon terbanting ke lantai dengan begitu dahsyat sampai lantai itu hancur berantakan, yang ngebuat semua orang di sana benar-benar kaget. Ngelihat itu, Kang Woo masih aja tersenyum dan dia bilang, nah begini lebih bagus. Aku lagi nggak mood untuk bekerja sama. Mari kita bertarung bersama tapi bertindak sendiri-sendiri. Urus kelompok masing-masing aja, oke? Kata Kang Woo pada Moo-yeon yang kini terkapar pingsan dengan mata yang memutih serta bekas pulpen yang menjalar dari dahi sampai ke dagunya. Bahkan beberapa giginya copot gara-gara terkena lemparan pulpen yang begitu gila ini. Wah, apa yang terjadi selanjutnya pasti bakalan keren parah. Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Aksi barbar apa lagi yang akan kamu tunjukkan? Saksikan terus alur cerita Demon God pensiun hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.